Ada hal berbahaya yang diam-diam Anda lakukan hampir setiap hari dan lebih mematikan daripada depresi atau kecanduan alkohol. Apa itu? Penundaan. Fakta mengejutkan yang disampaikan oleh Dr. Joseph Ferrari, pakar psikologi dunia yang khusus meneliti kebiasaan menunda, menyampaikan bahwa 20% orang dewasa di dunia adalah penunda kronis. Angka ini lebih tinggi daripada kasus depresi dan kecanduan alkohol. Tapi kabar baiknya kebiasaan ini bisa diubah karena tidak ada gen penunda yang diturunkan dari orang tua. Anda juga pernah melakukannya, menunda pekerjaan di tempat kerja, bikin konten, menunda kiriman proposal, menunda ngobrol serius dengan pasangan, bahkan menunda menulis impian yang ingin Anda capai sejak lama. Masalahnya, bukan karena Anda malas, tapi karena otak Anda ingin kabur dari stres. Mel Robbins, penulis buku The 5 Second Rule, bilang penundaan bukan kemalasan, tapi mekanisme bertahan dari stres. Lalu, bagaimana cara keluar dari siklus menunda yang bikin frustasi ini? Simak sampai tuntas di video ini. Halo sahabat, selamat datang di channel ini, channel review buku populer. Saya Sidik. Channel ini bukan sekedar review, tapi menggali ilmu terbaik dari buku-buku populer agar Anda dapat secara langsung Anda terapkan ilmunya. Di sini Anda akan menemukan review buku terbaik tentang pengembangan diri, keuangan, dan teknologi. Saya hadir dan menyajikan video-video terbaik di channel ini agar Anda dapat belajar tanpa harus membaca ratusan halaman. Untuk itu silakan Anda subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar Anda dapat ilmu berharga dari buku-buku terbaik yang saya ulas. Hari ini kita akan membahas salah satu bab di buku karya Mel Robbins, di mana buku ini sudah bestseller internasional dan telah diterjemahkan ke dalam 32 bahasa. Judulnya adalah The 5 Second Rule, mengubah hidup, pekerjaan, dan keyakinan Anda dengan keberanian sehari-hari. Dalam video ini saya akan sampaikan bahwa ternyata penundaan bisa dibalik menjadi kekuatan kalau Anda tahu caranya. Untuk itu saya akan membongkarnya menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama adalah perbedaan penundaan yang produktif versus penundaan destruktif. Kemudian yang kedua adalah 3 cara cepat lepas dari siklus menunda. Kemudian yang terakhir adalah teknik rahasia dari tahun 1960-an yang masih menjadi senjata ampuh hari ini, yang masih tetap digunakan. Menurut psikologi dunia, Dr. Joseph Ferrari, kebiasaan menunda bukan cuma merusak hidup Anda, tapi juga bisa merugikan orang-orang yang Anda sayangi. Untuk itu, jangan sampai Anda menunda lagi untuk menonton video ini sampai tuntas. Karena bisa jadi hidup Anda berubah setelah 10 menit ke depan. Penundaan sering terjadi pada diri saya atau juga Anda. Anda menunda membuat konten karena alasan sibuk, lelah, dan 1000 alasan lainnya. Anda menunda untuk membuat e-book yang akan Anda jual secara online. Anda menunda investasi misalkan ke saham, reksadana, atau Bitcoin. Anda menunda pekerjaan kantor. Anda misalkan sebagai mahasiswa menunda menyelesaikan tugas skripsi, Anda menunda tugas-tugas lainnya. Tentunya masih banyak penundaan-penundaan yang lainnya. Anda boleh komen di kolom komentar penundaan apa yang sedang Anda lakukan hari ini. Apa itu penundaan? Penundaan adalah tindakan menunda atau mengulur-ngulur waktu dalam melakukan sesuatu yang seharusnya Anda lakukan atau dilakukan pada waktu yang sudah Anda tentukan. Dalam buku The 5 Second Rule karya Mel Robbins halaman 185 sampai 200 yang fokus membahas bab tentang penundaan, menjelaskan bahwa penundaan itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu penundaan produktif dan penundaan destruktif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penundaan produktif. Dilakukan jika Anda sedang mengerjakan sebuah proyek kreatif atau ide inovatif, di mana ketika Anda melakukan penundaan, pikiran Anda berkelana dan ide-ide yang segar Anda peroleh saat Anda melakukan penundaan. Penundaan produktif ini justru akan membuat pekerjaan Anda lebih baik dan lebih cerdas. Artinya apa?
Penundaan produktif bisa memberi ruang bagi Anda untuk refleksi diri, peningkatan kualitas hasil, atau peningkatan kreativitas yang semakin baik. Sebagai contoh, Anda sedang membuat e-book, tapi saat santai di warung kopi malah muncul ide bab baru yang lebih powerful, maka ini adalah penundaan yang masuk pada kategori penundaan produktif. Sedangkan penundaan destruktif adalah segala sesuatu yang dengan sengaja Anda hindari, yang sebenarnya Anda harus kerjakan. Ini jenis penundaan yang berbahaya. Anda tahu harusnya mengerjakan sesuatu, tapi Anda justru menghindari secara sadar. Bukan karena malas, tapi karena stres, takut gagal, atau overthinking. Akibatnya bagi Anda, deadline yang molor, pekerjaan menumpuk, rasa bersalah semakin bertambah. Sebagai contoh, misalnya Anda harusnya mengirimkan CV lamaran Anda minggu ini, tapi malah Anda scroll-scroll media sosial sambil bilang, nanti aja deh. Masalah yang timbul dari penundaan destruktif ini adalah yang pertama, siklus berulang. Semakin sering Anda menunda, semakin besar kemungkinan Anda terus menunda. Kemudian yang kedua adalah beban mental. Makin stres, makin ingin kabur ketika Anda semakin menunda. Yang ketiga, merusak impian, cita-cita yang tertunda lama-lama hilang tanpa bekas. Sesuai dengan saran dari Mel Robbins, Anda harus mengetahui dulu jenis penundaan apa yang Anda alami. Apakah termasuk penundaan produktif atau penundaan destruktif? Untuk itu, mulai hari ini, tanya pada diri Anda, apakah saya menunda karena butuh waktu berpikir atau karena takut dan stres? Jika produktif, gunakan waktunya untuk eksplorasi ide. Dan jika destruktif, lanjut ke langkah berikutnya. Semakin sering Anda menunda, semakin besar kemungkinan Anda mengulangi perilaku tersebut. Menurut Mel Robbins, dalam halaman 188 membuat kutipan penting bahwa penundaan sama sekali bukan bentuk kemalasan. Penundaan adalah mekanisme penanganan stres. Kutipan tersebut diperkuat oleh peneliti Timothy, seorang profesor psikologi dari Universitas Carleton yang telah meneliti tentang penundaan lebih dari 19 tahun, yang menemukan bahwa hal utama yang mendorong dilakukannya penundaan bukan menghindari pekerjaan, melainkan menghindari stres. Penundaan adalah sesuatu keinginan bawah sadar untuk merasa baik saat ini juga, sehingga Anda mencari pelampiasan dari stres tersebut. Ada 3 langkah menurut Mel Robbins, penulis buku The 5 Second Rule, untuk mengatasi penundaan tersebut. Apa saja itu? Yang pertama, yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi kebiasaan menunda adalah memaafkan diri sendiri. Banyak orang berpikir bahwa penundaan adalah bentuk kemalasan atau kelemahan karakter. Tapi kenyataannya, penundaan lebih sering menjadi mekanisme pertahanan dari stres, tekanan, atau ketakutan. Ketika Anda menyalahkan diri sendiri karena belum bergerak, itu justru memperkuat rasa bersalah yang memperpanjang siklus penundaan. Maka dari itu, berhentilah menghakimi diri sendiri. Maafkanlah diri Anda atas masa lalu, atas hari-hari yang berlalu tanpa produktivitas. Dan mulai hari ini dengan lebih ringan, karena memaafkan adalah bentuk kasih sayang tertinggi kepada diri sendiri. Dan itulah yang membuka ruang untuk perubahan. Langkah yang kedua adalah membangun papan visualisasi diri Anda di masa depan. Bukan sekedar hayalan, tapi gambaran mental yang konkret. Seperti apa hidup Anda 5 tahun yang akan datang? Seperti apa hidup Anda 10 tahun yang akan datang dari sekarang? Jika Anda tidak lagi menunda-nunda, di mana Anda tinggal? Apa yang Anda lakukan setiap hari? Siapa saja orang-orang terbaik yang akan menemani Anda? Ketika Anda memiliki visi yang jelas, maka Anda memiliki alasan yang kuat untuk bergerak. Setiap kali ada godaan untuk menunda datang, Anda bisa bertanya, apakah keputusan ini membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari impian saya? Papan visi adalah kompas batin. Ia memberi arah dan makna pada setiap tindakan kecil, bahkan saat Anda sedang merasa malas atau ragu sehingga Anda menunda pekerjaan tersebut. Dan terakhir, gunakan teknik paling sederhana tapi paling ampuh. Aturan 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Teknik ini ditemukan oleh Mel Robbins berdasarkan pemahaman ilmiah bahwa otak kita akan mulai mencari-cari alasan untuk menunda hanya dalam hitungan detik setelah muncul niat untuk bertindak. Itulah kenapa Anda tidak boleh memberi waktu terlalu lama untuk berpikir. Saat Anda sadar,
bahwa Anda harus melakukan sesuatu, langsung hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, dan ambil tindakan kecil pertama. Tak perlu sempurna, cukup mulai membuka dokumen, mulai menuliskan satu kalimat, mulai bergerak, karena satu langkah kecil itu akan mematahkan siklus diam dan memicu momentum. Dari sanalah segalanya jadi lebih mudah. Pada akhirnya, Anda tidak perlu menunggu motivasi untuk bergerak. Yang Anda butuhkan adalah keberanian untuk mengambil langkah pertama sebelum suara penunda itu kembali membisik. Jadi, jika hari ini Anda ingin berubah, cukup hitung 5, 4, 3, 2, 1, dan mulai. Ada teknik rahasia yang diam-diam sudah digunakan sejak tahun 1960-an. Dan sampai hari ini tetap dianggap ampuh untuk melawan kebiasaan menunda. Teknik ini sempat dibahas oleh Mel Robbins dalam sebuah podcast bersama Dr. Joseph Ferrari, seorang psikolog dan peneliti penundaan kronis yang telah meneliti perilaku selama puluhan tahun. Apa tekniknya? Namanya adalah Premack Principle. Premack Principle ini sederhana tapi efektif, yaitu gabungkan tugas yang tidak Anda sukai dengan hal yang Anda sukai. Misalnya ketika Anda paling malas mencuci piring, tapi Anda suka menonton drakor, maka buat aturan untuk diri Anda. Saya harus cuci piring dulu selama 10 menit, baru boleh menonton satu episode. Otak Anda akan lebih mudah menerima tugas berat jika tahu ada hadiah kecil yang menunggu di ujungnya. Ini seperti kita waktu kecil, kalau PR selesai, boleh main. Ternyata, pola ini tetap bisa bekerja di otak orang dewasa. Kita cuma perlu pintar-pintar mengelola energi dan hadiah untuk diri Anda sendiri. Teknik yang kedua adalah memecah tugas besar menjadi potongan kecil yang lebih ringan. Masalahnya, dari penundaan bukan karena Anda malas, tapi karena Anda merasa terbebani. Anda melihat tugas sebagai gunung terlalu tinggi, maka daripada Anda berkata, saya harus menyelesaikan laporan hari ini, cukup katakan, saya akan menulis satu paragraf dulu, atau saya bayar satu tagihan kecil hari ini. Tindakan kecil ini mematahkan beban mental, dan ketika satu bagian selesai, otak Anda akan mendorong Anda menyelesaikan bagian berikutnya. Seperti membelah raksasa menjadi serpihan yang bisa Anda kalahkan satu persatu. Yang ketiga, ini agak unik tapi terbukti efektif. Umumkan target Anda di media sosial. Contohnya, tulis di Instagram Story, besok saya akan kirimkan proposal jam 5 sore. Kalau telat, saya akan traktir kopi untuk teman-teman. Kedengarannya sepele, tapi efeknya besar saat Anda berkomitmen di depan publik. Otak Anda akan aktif menjaga harga diri. Ini disebut dengan social accountability. Rasa malu karena melanggar janji publik bisa jadi dorongan kuat untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan terakhir, teknik keempat, ini yang paling penting menurut Dr. Ferrari. Jangan menyalahkan diri sendiri. Penundaan bukanlah identitas Anda. Anda bukan penunda. Anda hanya sedang melakukan penundaan. Ada bedanya. Berhentilah menempelkan label negatif pada diri Anda sendiri. Jika hari ini Anda gagal menyelesaikan sesuatu, itu bukan akhir. Bangun lagi besok. Coba lagi, karena perubahan tidak datang dari tekanan, tapi dari kasih sayang kepada diri Anda sendiri. Semakin Anda berdamai, semakin besar kemungkinan Anda tumbuh. Pada akhirnya, kita semua pernah menunda. Saya pun pernah melakukannya dan sering melakukannya. Kita semua pernah merasa stuck, terjebak antara keinginan untuk maju dan kebiasaan menunggu. Tapi kabar baiknya, penundaan bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang butuh dibereskan. Mungkin Anda kurang percaya diri, mungkin Anda lelah, mungkin Anda hanya butuh cara yang lebih manusiawi untuk mulai bergerak. Dan itulah kenapa Anda tidak perlu mengubah diri jadi sosok sempurna. Anda hanya perlu mengenali ritme Anda sendiri. Maafkan diri sendiri ketika Anda gagal. Visualisasikan kehidupan yang Anda impikan dan gunakan teknik-teknik sederhana yang sudah terbukti ampuh. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, action. Gabungkan tugas dengan hadiah kecil. Potong besar jadi kecil. Bangun kebiasaan kecil yang lama-lama menciptakan perubahan besar. Menurut Mel Robbins, kamu bisa berubah
Hentikan alasan mulai dari satu langkah dan rayakan setiap kemenangan kecil. Hidup terlalu singkat untuk terus terjebak menunda-nunda. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling sibuk yang menang, tapi siapa yang paling konsisten untuk terus mencoba, meski perlahan, meski sering jatuh. Kalau Anda merasa video ini membuka perspektif baru, bantu saya sebarkan manfaat ini ke lebih banyak orang. Klik tombol like sekarang juga, subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan informasi dan ilmu-ilmu berharga dari buku-buku populer berikutnya. Dan bagikan video ini ke teman yang juga sering terjebak dalam siklus penundaan. Ingat, hidup terlalu singkat untuk menunda pekerjaan, menunda mimpi. Hari ini bukan tentang sempurna, tapi tentang satu langkah maju. Yuk kita mulai sekarang. Saya Sidik, sampai jumpa di video-video berikutnya.